Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 9 November 2024. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita tertulis dalam kitab Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang tokoh gereja, Rick Warren, dalam bukunya yang terkenal The Purpose Driven on Life, dia mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan memiliki pikiran yang positif dan juga pikiran yang tenang dalam menjalani hidupnya. Memang hidup selalu diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah atau pergumulan yang sering membuat kita bingung. Karena kita sering meyakini bahwa orang yang dekat dengan Tuhan selalu membuat kita jauh dari persoalan. Selalu membuat kita memenangkan. Bahkan selalu meyakini bahwa kita terhindar dari tantangan. Bahkan hidup selalu di dalam berkat Tuhan dan tidak akan pernah mengalami masalah atau persoalan hidup. Namun dalam kenyataan yang kita alami, justru kita sering bingung di dalam menjalani setiap persoalan pergumulan hidup. Karena apa? Karena kita sering mengandalkan kerajinan kita beribadah. Kita sering mengandalkan kerajinan kita berdoa. Ternyata melalui kitab Mazmur ini mengungkapkan ratapan seorang yang minta tolong dalam kesusahan kepada Tuhan. Daud sebagai pemazmur menghadapi banyak bahaya, menghadapi banyak kesulitan seperti dalam pertempuran, seperti rencana jahat dari musuhnya dan juga kepungan musuhnya. Daud merasa sangat ketakutan dan merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan pergumulannya. Sehingga dia hampir kehilangan pengharapan. Dan dia berkata melalui firman Tuhan hari ini, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara-saudara, iman Daud sangat tampak ketika dia meminta Tuhan menjadi gunung batu, tempat perlindungan, bahkan kubu pertahanan yang menyelamatkannya. Bagi Daud, Tuhan itu adalah bukit batu, tempat pertahanannya, di mana ia meminta Tuhan menuntun dan membimbing dia dan meyakini Tuhanlah pemilik kehidupannya. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, iman itu muncul karena pengenalan kita akan Tuhan. Seperti Daud, kita pun harus berdoa dengan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Pengenalan yang benar kepada Allah menentukan cara hidup kita di dalam memahami Tuhan yang berkarya di dalam setiap situasi kehidupan yang kita jalani. Apakah firman Tuhan yang kita yakini akan membentuk pengenalan kita yang benar kepada Allah? Sekalipun hidup diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tantangan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Karena sering orang yang percaya kepada Tuhan seperti firman Tuhan hari ini, merasa bingung dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan sakit penyakit yang kita hadapi. Kebingungan kita karena kita merasa Tuhan tidak campur tangan. Tuhan tidak melihat persoalan hidup kita.
Padahal Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu persoalan kita. Sama seperti Daud. Tuhan menolong Daud. Bukan dengan cara Daud. Bukan seperti yang kita pikirkan. Tetapi seperti cara Tuhan. Seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara-saudara, tetaplah meyakini Tuhan. Dan percayalah akan kuasa Tuhan. Karena Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya. Bahkan di tengah tekanan, Daud mengungkapkan keyakinan yang sesungguhnya bahwa Tuhan tetap setia kepada mereka yang takut akan Dia. Tuhan akan melindungi kita sekalipun di saat menghadapi kesulitan. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Bahkan Tuhan akan senantiasa mengarahkan kita akan setiap berkat-Nya untuk selalu bersyukur kepada-Nya. Maka marilah kita senantiasa untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, yakinlah kuasa Tuhan selalu menuntun kita di dalam Yesus Kristus dalam menjalani hidup ini dengan benar. Supaya kita jangan bingung terus, tetapi yakin terus, percaya terus bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tidak mengalami kebingungan karena penderitaan, pergumulan, susahnya kehidupan yang kami jalani. Tetapi kami percaya di balik setiap persoalan hidup, tantangan, masalah yang kami alami, kuasa Tuhan selalu nyata. Kami tidak mengandalkan kebaikan kami tidak mengandalkan kerajinan kami, tetapi kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang senantiasa menjadikan kami yakin, percaya terus, yakin terus bahwa Tuhan pasti menolong kami, memulihkan hidup kami, sekalipun kami dalam persoalan, sekalipun kami dalam sukacita, tetapi Engkau mengingatkan kami satu hal, bahwa Engkaulah yang mempunyai hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, supaya kami yakin terus, percaya terus bahwa kuasa Tuhan selalu nyata bagi orang-orang yang berseru kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.